Pagi itu, terminal bus Kediri seperti biasa diselimuti hiruk-pikuk yang hangat. Suara klakson bus antar kota bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan sarapan murah meriah. Bau kopi hitam dari warung kecil di sudut terminal menguar, menyatu dengan aroma khas solar yang sudah menjadi bagian dari kehidupan para sopir. Semua tampak normal, damai, seakan tempat ini dilindungi oleh ketentuan tak tertulis bahwa siapapun yang datang harus membawa ketenangan. Para pedagang saling menyapa, menertawakan lelucon sederhana yang membuat suasana terasa akrab. Bahkan para penumpang yang baru tiba dari perjalanan jauh pun dapat merasakan keramahan itu. Terminal bus Kediri dikenal sebagai tempat di mana orang bisa singgah tanpa rasa takut, di mana setiap wajah adalah sahabat meski belum saling mengenal. Anak-anak kecil kadang berlari-lari mengejar burung merpati yang berkumpul di tanah lapang terminal. Sopir-sopir bus duduk santai di bangku kayu, berbincang tentang cuaca, rute, atau sekadar menghitung waktu keberangkatan berikutnya. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada yang mencurigakan. Ketenteraman seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Di pojok terminal, seorang pedagang tua bernama Pak Wito membuka lapaknya yang berisi pisang goreng hangat dan tempe mendoan tipis. Ia sudah berjualan di tempat itu sejak masa terminal ini dibangun, dan ia selalu mengatakan bahwa terminal ibarat keluarga kedua baginya. Semua orang mengenalnya, semua orang menghormatinya. Meskipun ramai, ada sesuatu yang mengikat seluruh orang di terminal, rasa aman yang tidak dimiliki tempat lain. Para sopir percaya bahwa terminal ini seperti rumah. Mereka bisa meninggalkan barang tanpa takut dicuri, bisa bercanda keras tanpa takut tersinggung, bisa bekerja tanpa merasa terintimidasi. Kehangatan itu seperti anugerah yang tak ternilai. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada seorang pria yang duduk sendirian di bangku tua dekat jalur keberangkatan. Pria itu bernama Mulyono, tubuhnya kokoh, berusia 40-an, rambut mulai memutih di sisi-sisi, dan wajahnya tampak keras namun tidak garang. Ia seperti bagian dari terminal, seseorang yang tidak menonjol, namun sulit untuk benar-benar diabaikan. Mulyono menghirup kopi hitam dari gelas kecil yang dibelinya di warung dekat loket. Ia menatap keramaian dengan mata yang dalam dan diam, mata yang menyimpan cerita panjang, sesuatu yang pernah membara namun kini mereda seperti bara yang tertutup abu. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tidak ada yang benar-benar peduli. Bagi mereka, dia hanya salah satu dari banyak penumpang yang sering terlihat namun tak pernah bicara banyak. Tetapi pada hari itu, meski suasana tampak tenang, Mulyono merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin yang bertiup terasa lebih dingin dari biasanya, langkah-langkah orang terdengar lebih cepat, dan burung-burung merpati yang biasa berkerumun justru terbang tinggi secara tiba-tiba. Ada firasat halus, pertanda kecil bahwa kedamaian terminal bus Kediri tidak akan bertahan lama. Mulyono merasakannya lebih kuat dibanding siapapun, seolah masa lalunya yang gelap sedang bergerak mendekatinya. Siang perlahan merayap masuk ke terminal bus Kediri, namun ketenangan yang biasa menyelimuti tempat itu tidak terasa sama seperti kemarin. Beberapa sopir terlihat lebih sering menoleh ke belakang, seolah mengantisipasi sesuatu. Suara tawa pedagang yang biasanya riuh kini terdengar lebih pelan, lebih berhati-hati. Ada atmosfer ganjil yang menggantung tipis di udara, seperti awan mendung yang belum menurunkan hujan. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di antara para pedagang. Ada yang berkata melihat beberapa wajah asing berkeliaran di sekitar pintu masuk terminal sejak pagi. Ada yang mengaku didatangi pria bertato, menanyakan siapa yang bertanggung jawab mengatur lapak-lapak di terminal. Rumor itu menyebar cepat, meski belum jelas. Tapi satu hal pasti, orang-orang mulai gelisah. Pak Wito, pedagang tua yang disegani, tampak beberapa kali menatap ke kejauhan dengan dahi mengernyit. "Ora pena iki, ora pena," gumamnya pelan. Ia merasakan suasana ini sebelumnya, puluhan tahun lalu, ketika terminal pernah hampir dikuasai preman luar kota. Tatapannya tajam dan tak tenang, seakan nalurinya sedang berteriak bahwa sesuatu akan terjadi lagi. Beberapa sopir bus mulai saling bertukar pandang dengan cemas. Mereka mendengar cerita dari pedagang sayur yang kebetulan melihat segerombolan pria berjaket hitam nongkrong di depan minimarket dekat terminal. Tatapan mereka dingin, sikap mereka mengintimidasi, dan entah mengapa, langkah-langkah mereka seolah menandai wilayah. Di bangku tempatnya duduk seperti biasa, Mulyono memperhatikan perubahan suasana itu tanpa banyak bereaksi. Kopi di tangannya sudah habis, namun ia tidak bergerak dari posisinya. Mata tajamnya mengikuti arah pandang para pedagang,
memperhatikan sudut-sudut yang seharusnya aman namun kini terasa asing. Ada denyut kecil dalam dadanya, naluri lamanya yang mulai terbangun. Ia melihat seorang pemuda, salah satu kernet bas, mendekati dua pedagang sambil berbisik cemas. Mulyono tak mendengar jelas, tapi gestur mereka cukup mengatakan banyak. Tangan pemuda itu gemetar, sementara kedua pedagang mengangguk-angguk dengan wajah pucat. Itu bukan gestur orang yang sedang membahas hal biasa, itu adalah ketakutan yang mencoba disembunyikan. Burung-burung yang biasanya makan remah-remah roti di tanah kini tidak lagi turun. Mereka berputar-putar di udara gelisah, seakan merasakan ancaman yang manusia bahkan belum bisa deskripsikan. Hawa panas siang itu tidak membawa kenyamanan, tetapi tekanan tak kasat mata yang membuat orang sulit bernapas lega. Mulyono menarik napas panjang, memandang langit yang mulai mendung. Dalam hatinya, ia tahu benar, kedamaian seperti ini tidak berubah tanpa alasan. Dan dari pengalaman hidupnya, ia sangat paham bahwa ketika rumor-rumor gelap mulai beredar, biasanya itu hanya permulaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, apapun itu, ia akan berada di sana untuk menyaksikannya, atau menghentikannya. Sore menjelang, dan langit Kediri mulai berubah merah keemasan. Namun keindahan itu tidak mampu menenangkan hati para pedagang yang sejak tadi gelisah. Keramaian terminal mendadak terpecah ketika 5 pria berjaket hitam memasuki area parkir bas dengan langkah berat. Tatapan mereka tajam, wajah-wajah asing yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Pembicaraan para pedagang langsung terhenti, menyisakan keheningan yang menekan. Pemimpin kelompok itu, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka panjang di pipinya, berdiri di tengah terminal sambil menatap sekeliling. Ia tersenyum sinis, seolah menikmati rasa takut yang menyebar dari wajah-wajah orang yang menunduk menghindari pandangannya. Mulai sekarang, siapapun yang jualan di sini, bayar keamanan, katanya lantang, suaranya menggema dan merontokkan ketenangan terminal. Salah satu preman mendorong keranjang dagangan milik Bujum, membuat hasil jualannya berserakan ke tanah. Bujum terkejut dan langsung membungkuk memungut barang-barangnya sambil gemetar. Preman itu menendang keranjangnya lagi, sambil menagih uang dengan nada angkuh. Orang-orang hanya bisa melihat tanpa berani menegur. Rasa takut mengikat mulut mereka. Pak Wito mencoba menegur dengan suara parau, "Mas, terminal ini tempat umum." "Nggak ada yang..." Belum selesai bicara, dua preman mendekatinya, memukul meja dagangannya hingga hampir terbalik. Tatapan Pak Wito mulai goyah, bukan karena ia tidak ingin melawan, tapi ia tahu benar risiko melawan orang-orang yang datang mencari. Masalah, usianya sudah tidak lagi memungkinkan bertarung melindungi dagangannya. Para sopir bas, yang biasanya tegas dan berani, kali ini tampak ragu bergerak. Mereka saling menatap, mengetahui bahwa jika salah satu melawan, preman-preman itu mungkin akan mengacaukan seluruh terminal. Dan mereka tak ingin kerusuhan terjadi di depan para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan. Dari bangku kayu tempatnya duduk sejak pagi, Mulyono memperhatikan semuanya dengan wajah tanpa ekspresi. Namun tatapannya berubah gelap ketika melihat Pak Wito, orang tua yang sudah dianggap seperti penjaga spiritual terminal itu, didorong kasar. Otot rahangnya mengeras, jemari tangannya mengepal tak sadar. Ia merasakan masa lalunya bergerak, seperti hewan buas yang terbangun dari tidur panjangnya. Salah seorang preman kemudian berkeliling sambil memungut uang dari pedagang yang ketakutan. Suara benda jatuh, barang rusak, dan ancaman kasar mulai memenuhi terminal. Beberapa penumpang mulai menjauh, merasa ada sesuatu sangat buruk yang sedang terjadi. Terminal bas Kediri, yang selalu dikenal aman, kini berubah seperti wilayah yang sedang diduduki. Dan di tengah kekacauan itu, mata pemimpin preman menangkap sosok Mulyono yang masih duduk diam. Ia mengangkat dagu, mendekat, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kowe, kenapa cuma duduk? Atau mau ikut bayar juga?" Mulyono tidak menjawab, ia hanya mengangkat pandangannya perlahan, menatap mata pria itu dengan tatapan yang jauh lebih dingin dan lebih berbahaya dari yang dibayangkan siapapun. Hari itu, sesuatu telah dimulai, dan tidak ada satupun dari para preman itu yang menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan badai yang salah. Kehadiran preman-preman itu mulai meninggalkan jejak ketakutan yang nyata. Suara tawa yang biasanya memenuhi terminal menghilang sepenuhnya. Para pedagang menunduk, berusaha terlihat sekecil mungkin. Bahkan anak-anak yang biasanya berlari-larian kini menempel pada orang tua mereka, merasakan keganjilan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Terminal bus Kediri berubah menjadi tempat yang asing dalam hitungan menit. Beberapa sopir bus yang hendak berangkat menunda keberangkatan mereka karena takut salah satu preman tiba-tiba mendekat dan menagih uang. Ada sopir yang mencoba berbicara dengan tenang, berharap para preman hanya lewat. Tetapi harapan itu hilang ketika salah satu preman memukul kap bus sambil meminta uang dengan cara yang jelas bukan permintaan, melainkan ancaman terang-terangan. Pak Wito, yang biasanya tenang, terlihat benar-benar ketakutan. Tangannya gemetar saat mengumpulkan kembali mendoan dan pisang goreng yang berantakan. Ia bahkan tidak berani mengangkat wajah ketika para preman lewat di depan lapaknya. Wes, ojo ndelok. Bahaya, bisiknya pada pedagang lain yang juga pucat pasi. Kata-kata itu bukan nasihat, melainkan bentuk kepasrahan seorang yang merasa terlalu tua untuk menghadapi kekerasan lagi. Para penumpang mulai gelisah. Beberapa keluarga dengan koper besar memilih menunggu di luar terminal, takut anak-anak mereka melihat kekerasan terjadi. Ada yang hendak membatalkan perjalanan karena takut kejadian itu berkembang menjadi keributan besar. Semua orang merasakan hal yang sama, terminal sudah tidak aman, dan tidak ada yang tahu sampai kapan. Pemimpin preman itu, pria berbekas luka di pipinya, berjalan dengan langkah sombong sambil menepuk-nepuk uang hasil palakan. Ia menatap para pedagang seolah mereka hanyalah hewan ternak yang bisa diperah kapanpun ia mau. Mulai sekarang, wes jelas. Terminal iki wilayahku, ujarnya keras, membuat semua orang semakin membungkuk ketakutan. Kata-katanya seperti menancapkan paku ke jantung terminal yang selama ini damai. Sedangkan Mulyono, masih duduk di bangku, tidak mengalihkan pandangan dari pemimpin. Preman itu, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam dirinya sedang bergolak. Ia mengingat masa-masa kelam ketika ia sendiri pernah menjadi bagian dari dunia seperti itu, dunia di mana kekerasan adalah bahasa utama dan ketakutan adalah alat kendali. Namun kini ia hanya ingin hidup tenang, sampai orang-orang ini memaksa dirinya keluar dari batas sabarnya. Ketika seorang pedagang muda mencoba menolak memberikan uang dan malah ditampar keras hingga jatuh, seluruh terminal seolah berhenti bernapas. Itu bukan lagi sekadar ancaman atau gaya-gayaan. Itu adalah deklarasi kekuasaan. Dan di saat itulah, mata Mulyono berubah. Tatapan kosong yang ia miliki sejak tadi perlahan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Di kejauhan, awan mulai menghitam, seolah langit pun merasakan ketidakadilan yang terjadi di bawahnya. Terminal yang selama bertahun-tahun dikenal aman kini menjadi panggung rasa takut. Tapi di antara kerumunan orang yang membeku, hanya satu orang yang tidak menunjukkan ketakutan, Mulyono. Ia tahu, ini baru awal. Dan bila para preman itu terus melangkah terlalu jauh, ia tak akan diam. Sebuah badai lama dalam dirinya mulai bangkit, perlahan, namun pasti. Saat ketakutan menguasai seluruh sudut terminal, hanya satu sosok yang tetap duduk tenang, Mulyono. Namun ketenangan itu bukan ketenangan biasa, melainkan ketenangan yang lahir dari seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekacauan. Orang-orang mungkin mengira ia hanya penumpang biasa, tetapi tatapannya yang dalam menyimpan badai yang bisa meletus kapan saja. Ia melihat semuanya tanpa berkedip, seolah mencatat setiap detail perilaku para preman. Beberapa pedagang memperhatikan Mulyono dari jauh. Mereka tahu ia sering duduk di terminal, tapi tidak pernah tahu alasan pastinya, apakah ia bekerja sebagai sopir, kernet, atau hanya orang yang sedang menunggu seseorang. Namun cara dia mengamati para preman dengan tenang membuat sebagian dari mereka merasakan sesuatu yang aneh, sebuah harapan kecil yang tidak berani diucapkan. Salah satu anak muda, kernet bus bernama Rian, menatap Mulyono sambil mengusap pipinya yang memar akibat ditampar preman tadi. Ada rasa penasaran bercampur cemas. "Pak iki kok iso tenang yo, wong kabeh wedi kabeh," bisiknya kepada temannya. Mereka tidak tahu bahwa yang sedang mereka lihat bukanlah orang sembarangan. Mulyono perlahan berdiri. Gerakannya tidak tergesa, namun setiap langkahnya mengandung ketegasan yang membuat beberapa orang menoleh. Ia berjalan menuju warung kecil tempat ia biasanya membeli kopi. Pemilik warung, seorang wanita setengah baya, menatapnya dengan tatapan khawatir, seakan tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. "Mas Mulyono, ojo melu-melu. Bahaya," katanya pelan. Namun Mulyono hanya mengangguk, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mengambil gelas kopinya, meminumnya perlahan, tapi matanya tidak pernah lepas dari para preman yang mulai berpencar mengacak-acak lapak pedagang. Gerak-gerik mereka, cara mereka menebar ancaman,
cara mereka mempermalukan orang-orang, semuanya mengingatkan Mulyono pada masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Angin sore bertiup membawa debu terminal, membuat beberapa orang menutup mata. Tapi Mulyono justru memandang lurus, tidak terpengaruh. Rasa gelisah dalam dirinya berubah menjadi detak dingin yang familiar. Sebuah naluri lama yang dulu selalu muncul sebelum ia bertarung. Seperti suara yang memanggilnya kembali ke dunia yang sudah ia tinggalkan. Ketika pemimpin preman itu menarik kerah baju seorang sopir bas tua dan memaksa memberikan uang, Mulyono menghentikan langkahnya. Tubuhnya mematung, mata tajamnya mengecil. Dalam sepersekian detik, suasana di sekelilingnya seakan memudar. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh kemarahan, yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun selama bertahun-tahun. Sementara orang-orang semakin ketakutan dan menundukkan kepala, tidak ada yang menyadari bahwa di tengah kegelapan yang menjerat terminal, satu sosok sedang bangkit. Sosok yang selama ini hanya hidup sebagai bayang-bayang, kini perlahan keluar dari kegelapan. Dan tanpa ada yang tahu, terminal itu baru saja diperhatikan oleh seseorang yang keberadaannya bisa mengubah segalanya, Mulyono, pria misterius yang tidak pernah membiarkan ketidakadilan berjalan di depan matanya. Sore semakin gelap, dan terminal yang biasanya hidup justru terasa seperti tenggelam dalam bayangan ketakutan. Namun di antara bisik-bisik cemas para pedagang, ada satu nama yang mulai muncul perlahan, nama yang hanya diingat oleh mereka yang pernah melewati masa-masa kelam di Kediri beberapa tahun lalu. Apa benar, Kui Mulyono Singbian terkenal niku? Bisik seorang pedagang tua kepada temannya. Temannya menatap Mulyono dari kejauhan, menelan ludah dengan wajah tegang. Yen pancen Kui, wes ciloko preman peraan kae, jawabnya lirih. Nama itu bukan sekadar nama, itu adalah legenda. Bagi generasi lama, Mulyono dikenal sebagai Mulo Ireng, petarung jalanan yang dulunya ditakuti di kota-kota sepanjang jalur timur Jawa. Sosok yang pernah menghabisi satu geng hanya karena mereka mengganggu seorang penjual sate tua. Namun bertahun-tahun berlalu tanpa kabar. Mulyono menghilang dari dunia kekerasan tanpa jejak. Banyak yang mengira ia sudah pensiun, mungkin bekerja sebagai buruh, sopir, atau bahkan sudah meninggal. Tidak ada yang tahu pasti. Karena itulah, ketika wajahnya muncul kembali di terminal, banyak orang tidak percaya bahwa pria setenang itu adalah legenda kelam yang mereka kenal. Beberapa sopir senior mulai saling berbisik. Mereka pernah mendengar cerita tentang Mulyono, bagaimana ia bertarung tanpa takut, bagaimana ia tidak pernah mundur meski dikeroyok, dan bagaimana ia memiliki prinsip paling sederhana, ia benci melihat orang lemah ditindas. Wong iku, nek wis metu watake, ora ana sing bisa nahan, ucap seorang sopir tua yang suaranya bergetar. Sementara itu, Mulyono tetap berjalan perlahan melewati kerumunan yang ketakutan. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tapi mata itu berubah. Tatapan kosongnya kini tajam seperti belati, seakan ingatan masa lalunya menyala kembali satu persatu. Ia bukan sedang mencari masalah itulah yang mendatanginya, menamparkan masa tenangnya yang ia bangun susah payah. Di sudut terminal, seorang pemuda yang pernah mendengar cerita tentang Mulyono dari ayahnya menatap dengan takjub. Apa benar, iki Wong Singbian ngalahke preman Tulungagung mung nganggo tangan kosong? Tanyanya, hampir tidak percaya. Baginya, cerita Mulyono dulu terdengar seperti dongeng, bukan kenyataan. Tapi kini, melihat cara Mulyono berdiri, cara ia menatap, pemuda itu merasa dongeng itu hidup kembali. Ketika preman-preman itu semakin berani memalak, semakin kasar mempermalukan pedagang, para sopir mulai menoleh ke arah Mulyono. Mereka tidak berani meminta tolong, namun harapan itu ada, harapan yang lahir dari putus asa. Mereka tahu, jika ada satu orang yang mungkin bisa menghentikan kekacauan ini, orang itu bukan polisi, bukan petugas keamanan, tetapi pria berusia 40-an yang kini berdiri tegap di tengah terminal. Dan pada momen itu, seakan menjawab ketakutan semua orang, Mulyono berhenti melangkah. Ia menatap para preman yang sedang tertawa-tawa, lalu menarik napas panjang. Wajahnya tidak lagi tampak seperti pria biasa. Sorot matanya kembali menjadi sorot mata petarung yang pernah dikenal seluruh Kediri, sorot yang membuat siapapun yang melihatnya tahu satu hal, badai yang tertidur itu akhirnya bangkit. Dan jika para preman itu tidak berhenti, terminal ini akan menjadi tempat pertama yang merasakan amarahnya. Para preman yang tadi menertawakan Mulyono mendadak terdiam ketika melihat perubahan drastis pada raut wajahnya. Seolah ada sesuatu yang meledak dalam dirinya, bukan marah biasa,
tapi amarah yang disimpan bertahun-tahun dan hanya menunggu pemicu kecil untuk kembali bangkit. Sorot matanya yang tajam memancarkan aura yang membuat udara sekitar seakan menegang, seperti sebelum hujan besar turun. Salah satu preman yang paling nyaring tertawa tadi mendadak melangkah mundur tanpa sadar, seakan tubuhnya sendiri tahu bahwa bahaya yang datang bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Mulyono menghela napas perlahan, tapi dalamnya seperti deru angin dari jurang dalam. Tangannya yang kurus tampak mengepal, urat-uratnya muncul jelas, mengingatkan bahwa tubuh renta itu pernah ditempa oleh pertarungan hidup yang keras. "Kowe kabeh, wis nggo salah wong," ucapnya lirih, terlalu lirih untuk ukuran ancaman, tapi justru itu yang membuat kalimatnya terasa lebih mematikan. Preman-preman itu saling pandang, sebagian mulai kehilangan keberanian, namun gengsi mencegah mereka untuk mundur begitu saja. Pemimpin preman, pria bertubuh besar dengan tato di lehernya, maju selangkah dengan mengejek. "Bah, kowe pikir ise enom apa? Minggir wae, ojo ngelantur." Tapi nada sombongnya tidak bisa menutupi nada getar kecil dalam suaranya. Ia sadar ada sesuatu yang berbeda pada Mulyono, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi cukup membuat instingnya berteriak bahwa ia telah memilih musuh yang salah. Namun gengsi adalah racun, dan racun itu kini menusuknya dalam-dalam. Dalam sekejap, tanpa aba-aba, Mulyono melangkah ke depan. Gerakannya tidak cepat seperti anak muda, tapi justru terlalu tenang, terlalu terkendali. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi belasan pria sekaligus dalam situasi hidup mati. Para pedagang di sekitar terminal yang melihatnya mulai berhenti beraktivitas, rasa takut mereka berubah menjadi rasa asing, sebuah ketakjuban yang bercampur ngeri. Mereka seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi tidak ada yang berani bersuara. Ketika salah satu preman mencoba mendorongnya, Mulyono hanya memiringkan badan. Gerakan sederhana, tapi presisi. Pria itu terjatuh sendiri, seolah menabrak udara keras. Tawa rekan-rekannya langsung lenyap. Suasana hening beberapa detik sebelum pecah menjadi teriakan panik. Dua preman lain mencoba menyerang bersamaan, namun dalam satu putaran tubuh pelan, Mulyono menangkis mereka dengan gerakan yang tampak seperti tarian, tenang, lembut, tapi dampaknya membuat tubuh kedua orang itu terpental beberapa meter. Seluruh terminal mendadak berubah atmosfer. Bukan lagi tempat gaduh penuh teriakan calo dan deru mesin. Sekarang seperti panggung sunyi di mana satu sosok tua sedang menunjukkan bahwa badai tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali menunjukkan taringnya. Mulyono berdiri tegap, bahunya terangkat sedikit, napasnya teratur, bukti bahwa bahkan setelah semua tahun berlalu, tubuhnya masih menyimpan disiplin yang sama dengan masa mudanya. Pemimpin preman itu akhirnya kehilangan seluruh keberaniannya. Ketika Mulyono menatap langsung ke matanya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang menusuk tulang. Sorot mata itu bukan sorot orang tua biasa, itu sorot mata seorang petarung yang pernah melalui hal-hal yang jauh lebih kejam daripada yang bisa dibayangkan preman jalanan. Sorot mata seseorang yang pernah berdiri di ambang hidup dan mati, dan kembali dengan membawa cerita yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Mulyono kemudian berkata perlahan, "Aku ora gelem gawe masalah, tapi yen kowe gawe masalah nang tempat iki, aku sing bakal ngerampungke." Kalimat itu menghantam keras, tidak dengan teriakan, tapi dengan kewibawaan yang membuat siapapun paham bahwa ancaman itu bukan omong kosong. Para preman pun satu persatu mundur, menyeret tubuh teman-teman mereka yang terbaring kesakitan. Terminal perlahan kembali bernafas, tapi kini dengan rasa hormat yang baru, dan rasa takut pada satu nama yang mulai berbisik lagi dari mulut ke mulut, Mulyono, badai lama yang kembali bangkit. Setelah para preman itu kabur terbirit-birit, terminal Kediri kembali sunyi. Namun sunyi itu bukan ketenangan, lebih seperti keheningan yang muncul setelah badai besar merobek segala sesuatu. Para pedagang menatap Mulyono dengan campuran kagum dan ngeri. Mereka ingin berterima kasih, namun tidak ada yang berani mendekat. Mulyono hanya berdiri diam, menunduk sedikit, seakan ia sendiri tidak memaksa tubuhnya untuk melakukan apa yang baru saja terjadi. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang bergolak, sesuatu yang sudah lama ia kubur. Mulyono berjalan menuju bangku kayu dekat pos kosong terminal dan duduk perlahan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ingatan-ingatan lama yang kembali muncul seperti angin dingin yang menembus celah-celah pintu. Ingatan masa lalu yang berbau darah, teriakan, dan malam-malam panjang di mana hidupnya dihabiskan di jalanan sebagai petarung bayaran.
Kejadian hari ini membangunkan monster yang dulu mati-matian ia jinakkan. Seorang sopir tua yang pernah mengenalnya dari jauh memberanikan diri mendekat. "Mul, kowe iki tenan Mulyono sing biyen kuwi, tuh?" tanyanya dengan suara serak. Mulyono tidak menatapnya, hanya mengangguk pelan. Sopir itu menelan ludah, tidak menyangka bahwa legenda yang dulu hanya dikenal lewat cerita gelap kini duduk tepat di depannya. "Kowe, kok iso bali maneh nang urip kaya ngene?" Pertanyaan itu bukan tuduhan, tapi keheranan. Mulyono mengusap wajahnya yang penuh letih. "Aku ora arep bali, tapi wong-wong kuwi memaksa," jawabnya lirih. Ada getir dalam suaranya, seolah ia menyesali bahwa dirinya masih punya naluri yang sama seperti dulu. Selama bertahun-tahun ia hidup sederhana, menghindari keributan, menahan diri dari segala bentuk kekerasan. Tapi sekali melihat ketidakadilan, ketika orang lemah diperas dan dihina, ia tidak bisa menutup mata. Seakan jati dirinya memanggilnya kembali. Ingatan masa muda itu mulai menusuk. Bagaimana ia dulu menjadi petarung jalanan hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana ia dipaksa bekerja untuk orang-orang yang memanfaatkan kekuatannya. Dan bagaimana suatu malam, pertarungan brutal membuatnya kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya, sosok yang membuatnya akhirnya berhenti dari dunia kegelapan itu. Semakin ia mengingat, semakin dadanya terasa sesak. Namun pengalaman pahit itulah yang membuatnya berbeda dari preman-preman biasa. Mulyono tidak menikmati kekerasan, ia membencinya, tapi ironinya, hanya dengan itulah ia bisa melindungi orang sekitar. Kekuatan yang dulu menjadi kutukan, kini kembali dipanggil oleh keadaan. "Aku mung pengen urip tentrem," ucapnya lirih, hampir seperti doa yang tak pernah terkabulkan. Sopir tua itu duduk di sampingnya, mencoba memberi sedikit rasa tenang. "Kowe pancen dudu wong sembarangan, Mul. Terminal iki, mungkin butuh wong koyo kowe." Tapi ucapan itu justru membuat Mulyono menoleh dengan tatapan sayu. "Aku iki dudu pahlawan," jawabnya. "Aku mung wong sing kesel ndelok wong lemah ditindas." Namun dalam hatinya, ia tahu, sekali ia turun tangan, musuh-musuh yang lebih besar pasti akan datang. Malam semakin turun, lampu terminal berkedip-kedip redup. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah. Mulyono menatap arah preman-preman tadi pergi, dan perasaan tidak enak merayap di hatinya. Ia tahu pola dunia jalanan, preman-preman itu tidak akan tinggal diam. Mereka pasti kembali, dan kali ini, bukan hanya beberapa orang, tapi seluruh jaringan yang ada di balik mereka. Dengan napas panjang, Mulyono sadar, apa yang terjadi hari ini baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Malam itu, setelah terminal mulai sepi dan para pedagang satu persatu kembali ke rumah masing-masing, Mulyono masih duduk di bangku kayu yang sudah mulai rapuh. Lampu-lampu terminal berkelip seolah akan padam kapan saja, memberikan suasana yang semakin suram. Mulyono merasakan ketenangan aneh yang justru membuatnya resah. Ketika tubuhnya tenang, pikirannya justru berputar lebih liar. Ia tahu mata-mata para preman itu pasti memerhatikannya dari kejauhan. Dunia hitam tidak pernah bergerak sendirian. Di kejauhan, terdengar suara motor-motor besar yang menggerung memecah keheningan malam. Suara itu tidak asing bagi Mulyono. Ia mengenali ritme knalpotnya, gaya agresif menggeber mesin, dan cara kendaraan itu berhenti mendadak seperti sedang mencari mangsa. "Wes mulai," gumamnya pelan. Ia berdiri perlahan, tubuh tuanya mungkin terlihat lelah, namun tatapannya berubah tajam seperti seseorang yang memahami bahwa lawannya kali ini bukan sekadar para pengecut bersenjata tumpul. Dari balik kegelapan, 3 motor besar muncul. Pengendaranya tidak turun, hanya mematikan mesin dan memperhatikan terminal yang kosong. Helm hitam mereka memantulkan cahaya lampu yang redup, menciptakan bayangan yang membuat udara terasa lebih berat. Mulyono tahu tipe orang seperti ini bukan preman kecil yang baru belajar membuat keributan. Ini adalah orang-orang yang biasanya bergerak di bawah perintah ketua besar, orang-orang yang datang bukan untuk ribut, tapi untuk mengirim pesan. Salah satu dari mereka maju beberapa langkah, kemudian membuka helm perlahan. Wajahnya keras, penuh luka lama, dan tatapannya memancarkan pengalaman panjang dalam kekerasan jalanan. "Sampeyan iki sing jenenge Mulyono?" tanyanya tanpa sopan. Suaranya berat, dalam, seperti seseorang yang sudah terbiasa mengancam. Mulyono tidak menjawab, ia hanya menatap balik tanpa gentar, membuat pria itu tersenyum miring. "Bos kami krungu kabar, kowe wis ndandani anak-anak ing terminal iki. Iki wes nggawe masalah gede." Mulyono menarik napas dingin.
Anak-anakmu sing gawe masalah. Aku mau ngelindungi wong-wong sing ora iso ngelindungi awake dewe. Nada suaranya datar, namun tegas, sebuah ketegasan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang sudah melihat banyak hal dalam hidupnya. Para pengendara motor itu saling pandang, lalu tertawa kecil, sebuah tawa yang tidak pernah membawa humor, hanya penghinaan. Kowe pikir terminal Kediri iki ora duwe sing ngejaga. Salah satu dari mereka menimpali. Tawa mereka terpotong ketika Mulyono melangkah maju. Satu langkah saja sudah cukup untuk membuat tiga pria itu merinding. Gerakannya tidak agresif, namun ada wibawa dalam cara ia menegakkan tubuhnya. Aku wis ngerti, masalah iki dudu mung preman. Iki jaringan. Suaranya rendah, namun setiap kata menggema tajam di udara malam. Ia tahu betul bagaimana sistem ini bekerja, ketika satu preman jatuh, bosnya akan mengirim yang lebih kuat. Dan ketika grup kedua tumbang, barulah yang jauh lebih berbahaya muncul. Pria berwajah luka itu akhirnya menatap Mulyono dengan serius. Bos, kami pengin ketemu sampeyan. Yen kowe wani, teko nang gudang pinggir kali wingi esuk. Nada suaranya berubah menjadi ancaman dingin. Nek ora teko, terminal iki bakal dadi neraka kanggo wong-wong sing urip nang kene. Ancaman itu bukan sembarangan. Mereka tidak sedang menggertak. Mulyono tahu orang-orang seperti ini benar-benar akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Ketika motor-motor itu pergi meninggalkan terminal, suara knalpot mereka menggema seperti peringatan kematian. Mulyono berdiri diam, menatap langit malam yang dipenuhi awan berat. Ia tahu ia tidak bisa lari dari ini. Jika ia diam saja, terminal akan hancur, orang-orang tidak bersalah akan menjadi korban. Namun jika ia pergi menemui mereka, itu berarti membuka kembali dunia yang selama bertahun-tahun berusaha ia tinggalkan. Dengan napas panjang, ia akhirnya berbisik pada dirinya sendiri, "Ngono yo ngono, nanging aku ora bakal ndelok wong lemah dirusak maneh." Dan malam itu, Mulyono sadar sepenuhnya, badai yang lebih besar sedang menuju Kediri. Pagi itu, udara Kediri terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun langit seperti sudah memprediksi sesuatu yang buruk akan terjadi. Mulyono berjalan sendirian di sepanjang jalan menuju gudang tua di pinggir kali, tempat yang disebutkan oleh para pengendara motor semalam. Langkahnya mantap, tapi hatinya penuh perhitungan. Ia tahu setiap langkah bisa menjadi pintu menuju masa lalu yang paling ia hindari. Namun jika ia tidak datang, terminal akan menjadi korban pertama dari kekejaman jaringan itu. Gudang itu besar, kusam, dan tampak ditinggalkan. Pintu besinya berkarat, seolah hanya menunggu waktu untuk roboh. Tapi Mulyono tahu, tempat seperti ini tidak pernah benar-benar kosong. Gudang adalah tempat favorit organisasi hitam, jauh dari keramaian, banyak sudut gelap, dan suara-suara aneh mudah tertelan angin sungai. Saat ia mendekat, ia merasa diawasi, bukan oleh satu orang, tapi banyak mata yang tersembunyi di balik bayangan. Ketika ia tiba di depan pintu gudang, pintu itu terbuka sendiri, seolah sudah menunggu kedatangannya sejak dini hari. Di dalamnya, tampak beberapa pria berotot duduk melingkar, sebagian memegang senjata tumpul, sebagian lagi hanya bersandar sambil memperhatikannya dengan tatapan licik. Mereka berusaha menilai apakah orang tua yang berdiri di depan mereka adalah ancaman, atau hanya cerita lama yang dibesar-besarkan oleh generasi sebelumnya. Di tengah ruangan, duduk seorang pria parubaya berjas hitam lusuh, ditemani rokok kretek menyala di jarinya. Rambutnya disisir rapi, namun wajahnya keras dan dingin seperti besi. "Iki tuh, sing jenenge Mulyono," katanya sambil mengeluarkan asap panjang. "Kowe nggawe ribut nang terminal. Saiki ganggu urusanku." Suaranya dalam, penuh kepercayaan diri seseorang yang merasa tak tersentuh hukum. Mulyono tidak gentar, meskipun ia menyadari bahwa pria itu bukan preman biasa, ia adalah dalang yang selama ini menjaga dominasi di Kediri. "Wong-wong musing motok wong cilik," balas Mulyono datar. "Aku mung ora seneng delok wong lemah dirusak." Kalimat itu memicu tawa besar dari para anak buahnya, tawa yang menggema di dalam gudang kosong seperti suara iblis mengejek. Bos itu tersenyum miring. "Wong lemah, ndak ono wong kuat utawa lemah nang kene, Mul. Sing ono mung sing wani nguasai lan sing melu kalah." Ia berdiri dengan angkuh, menyeringai seolah menganggap prinsip Mulyono sebagai lelucon kuno. Namun ketika mata mereka saling bertemu, suasana berubah. Bos itu menyipitkan mata, seakan menemukan sesuatu yang tidak ia duga. "Aku ngerti kowe, wong-wong biyen tahu krito soal kowe. Mulo ireng,
Petarung sing mateni geng siji mung nganggo tangan kosong. Ucapan itu membuat ruangan mendadak tegang. Beberapa anak buahnya yang tadinya arogan kini menatap Mulyono dengan rasa ragu. Nama itu, Mulo Ireng, sudah lama tidak terdengar, namun bayangannya masih menghantui dunia bawah tanah Jawa Timur. Mulyono menarik napas berat. Jenengku wiwes tak tinggalke. Saiki aku mung arep urip tenang. Tapi bos itu tertawa keras hingga suaranya memantul di dinding gudang. Ora iso, Mul, wong kaya kowe ora iso pensiun. Dunia iki ora bakal ngeculke kowe begitu wae. Ia memberi isyarat kecil dengan tangannya, dan seketika belasan anak buahnya berdiri, membentuk lingkaran mengelilingi Mulyono. Wajah mereka tidak lagi mengejek, kini digantikan oleh niat membunuh. Mulyono memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Ketika ia membukanya kembali, sorot matanya telah berubah menjadi sorot yang sama seperti saat ia menghabisi geng-geng di masa mudanya, sorot mata petarung yang siap menghadapi apapun. Yowis, ucapnya lirih, yen kowe milih dalan iki, ayo. Dan dalam hitungan detik, gudang tua itu meledak menjadi arena pertarungan brutal, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan keras tanpa ampun. Begitu lingkaran para preman menutup rapat, suasana di dalam gudang mendadak berubah seperti ruang penyiksaan yang menanti korban. Bau oli, debu besi, dan udara lembab bercampur dalam keheningan tegang. Mulyono berdiri di tengah, tubuhnya diam namun napasnya teratur. Ia menunggu, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu, pertarungan yang dimulai terburu-buru adalah pertarungan yang dimenangkan oleh mereka yang tidak sabar. Ia mengenali pola ini, mengepung, menakut-nakuti, lalu menyerang bersamaan. Taktik lama yang sudah ia hadapi puluhan kali. Salah satu preman dengan tato api di lengannya maju pertama kali. Ia mengayunkan besi panjang ke arah kepala Mulyono dengan teriakan penuh emosi. Namun Mulyono hanya menunduk sedikit, membiarkan angin pukulan lewat di atas rambutnya. Gerakan itu terlihat lambat bagi orang biasa, tapi justru itulah yang membuatnya sulit terbaca. Saat kaki pria bertato itu tidak stabil, Mulyono memutar tubuh dan menendang kakinya dari samping. Pria itu tumbang keras, besi yang ia pegang terlepas dan menghempas lantai. 3 orang lainnya langsung masuk bersamaan. 2 dari kanan, 1 dari kiri. Mereka mencoba mengeroyok, berharap jumlah bisa mengalahkan pengalaman. Tapi Mulyono bergerak seperti seseorang yang sudah hidup bertahun-tahun dalam lingkaran kekerasan. Ia menepis pukulan pertama, merunduk menghindari tendangan kedua, lalu menghantam perut preman ketiga dengan siku yang terukur. Bukan brutal, tapi tepat, cukup untuk membuat pria itu jatuh tersungkur sambil memegangi perutnya. Para preman yang tersisa mulai menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi sekadar menghajar orang tua. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka sangka, seorang pria berusia 40-an yang bergerak seperti mesin tua yang tidak pernah benar-benar rusak. Setiap gerakan Mulyono membawa ketenangan yang menakutkan. Ia tidak terlihat bangga, tidak terlihat marah. Hanya fokus. Seakan pertarungan ini bukan tentang ego, tapi tentang kewajiban moral yang mengikatnya. Bos preman itu, yang sejak tadi duduk tenang sambil menghisap rokoknya, mulai kehilangan ketenangan. Asap rokoknya bergetar saat ia menarik napas terlalu cepat. Kowe rum tua tenan, tuh, gumamnya lirih, antara kagum dan takut. Anak buahnya yang tadi penuh percaya diri kini tergeletak satu persatu, terengah-engah, tanpa mampu bangkit. Gudang itu berubah dari tempat intimidasi menjadi kuburan kehormatan mereka. Namun perjuangan Mulyono belum selesai. 2 preman berbadan paling besar maju terakhir. Mereka tidak memakai senjata, mereka mengandalkan kekuatan murni. Yang pertama menyerang dengan pukulan lurus ke dada, tapi Mulyono memutar tubuhnya, membiarkan pukulan itu lewat. Yang kedua mencoba melilitnya dari belakang, tapi Mulyono menghantamkan siku ke rahangnya, membuat pria itu terhuyung. Dalam satu gerakan cepat, ia mendorong tubuh besar itu ke arah temannya, membuat keduanya jatuh bertumpukan. Hening, hanya suara napas berat para preman dan derit pintu gudang yang terhempas angin. Mulyono berdiri tegak di tengah-tengah kekacauan itu. Tubuhnya tidak gemetar, tapi ada letih yang dalam di matanya. Ia menatap bos preman itu, yang kini terlihat jauh lebih kecil dari sebelumnya. Aku ora seneng gawe keributan, kata Mulyono pelan. Tapi nek kowe ganggu terminal maneh, iki mung wiwitan. Bos itu bangkit perlahan, wajahnya pucat. Ia menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Oh, oke, Mul. Aku ngerti pesenmu.
Tapi suaranya retak, tanpa wibawa. Ia lalu memberi isyarat pada anak buahnya, yang setengah sadar mengangkat tubuh mereka masing-masing. Saat mereka keluar dari gudang, Mulyono tahu satu hal, pertempuran ini bukan akhir. Justru sebaliknya, ini adalah titik di mana jaringan besar itu akan mulai memandangnya sebagai ancaman serius. Dan ancaman yang dianggap serius, biasanya memanggil musuh yang jauh lebih berbahaya. Hujan mulai turun tipis ketika tubuh terakhir dari salah satu preman roboh bersamaan dengan dentuman keras ke tanah beraspal. Namun pertempuran itu bukanlah akhir, hanya pembuka dari badai yang lebih besar. Di tengah aroma debu yang bercampur dengan bau logam darah, Mulyono berdiri diam. Napasnya teratur, matanya tak berkedip. Seolah tubuhnya baru saja melakukan hal yang sama ringannya seperti berjalan santai. Tetapi para pedagang dan penumpang yang bersembunyi di balik kios-kios tahu, sesuatu yang besar akan datang setelah ini. Dari kejauhan, seorang bocah kecil yang sejak tadi ketakutan memegang tangan ibunya memandang Mulyono dengan mata melebar. Bukan karena ngeri, melainkan kagum. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat seseorang berdiri sendirian melawan begitu banyak preman tanpa sedikit pun ragu. Ibunya berbisik lirih, "Itu, Mulyono." Suaranya bergetar. Bocah itu mengingat nama itu seperti sebuah legenda yang sering dibicarakan orang dewasa, tetapi hari ini, ia melihat sosoknya langsung. Tanpa memperdulikan sorotan mata orang-orang di sekitarnya, Mulyono membungkuk sedikit, merapikan napasnya, kemudian menyibakkan sedikit darah yang mengotori lengannya. Ia tak terluka, hanya memar kecil yang baginya tidak berarti apa-apa. Namun ia tahu, serangan balasan dari kelompok preman lain bukanlah hal yang bisa dihindari. Mereka bukan kelompok biasa, mereka bagian dari jaringan yang selama ini menguasai beberapa titik kota. Dan malam ini, Mulyono baru saja memukul sarang mereka. Tidak lama berselang, suara derap kaki dan teriakan dari arah pintu timur terminal mulai terdengar. Pedagang langsung menutup kios, penumpang berhamburan, dan sopir bus buru-buru menutup pintu kendaraannya. "Mereka datang lagi," teriak seseorang. Mulyono menoleh pelan. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Hanya ketenangan yang menakutkan, ketenangan yang dimiliki seorang pria yang sudah terlalu sering menatap maut tepat di wajahnya. 8 preman baru muncul, dengan tubuh lebih kekar, wajah lebih bengis, dan sikap lebih agresif dibanding gelombang pertama. Pemimpin mereka, seorang pria berjaket kulit dengan bekas luka melintang di pipi, menatap tubuh teman-temannya yang tergeletak. Matanya memerah, marah bercampur terkejut. "Siapa yang melakukan ini?" Suaranya bergema keras. Mulyono maju satu langkah. Hanya satu. Tapi langkah itu sudah cukup untuk membuat keheningan tebal menelan seluruh terminal. Pria berjaket kulit itu menyipitkan mata. Ia mengenali wajah itu. "Kau," gumamnya pelan. "Mulyono." Nama itu jatuh dari bibirnya seperti sebuah kutukan. Para anak buahnya saling pandang dengan raut bingung, belum paham siapa yang mereka hadapi. Sang pemimpin menggeram, "Kalian benar-benar sial. Kalau orang ini sudah turun tangan, berarti kita bukan cuma akan babak belur. Kita mungkin pulang tinggal nama." Mulyono tidak berbicara sepatah kata pun. Tidak ada ancaman, tidak ada peringatan. Ia hanya memutar sedikit bahunya, postur tubuhnya berubah, kembali menjadi postur seorang petarung jalanan yang pernah dijuluki setan Randusari. Ototnya menegang, pandangan matanya fokus, napasnya melambat. Orang-orang yang memperhatikannya merasakan udara terminal berubah, lebih dingin, padat, seperti sesaat sebelum badai besar menghantam. Lalu, ketika petir menyambar di langit Kediri, suara itu terdengar. Suara langkah Mulyono menghentak tanah 2 kali, ritme yang dulu terkenal di seluruh penjuru kota sebagai pertanda bahwa pertarungan tidak akan berlangsung lama. Para preman menelan ludah hampir bersamaan. Pemimpin mereka mundur setengah langkah tanpa sadar. Dan dalam sorot mata Mulyono, hanya ada satu pesan yang jelas, malam ini, terminal bus Kediri akan kembali aman, meski harus diwarnai amarah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Hening mencekam menyelimuti terminal ketika kelompok preman gelombang kedua mulai menyebar, mengitari Mulyono dari berbagai arah. Hujan yang kini turun lebih deras memantulkan bayangan mereka di tanah basah. Lampu-lampu terminal yang redup semakin mempertegas suasana seperti adegan terakhir sebelum tragedi. Mulyono tetap berdiri tenang, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, postur siap tempur yang bahkan tanpa kata pun mampu membuat lawan merasakan ancaman yang tak terlihat. Pemimpin preman itu meludah ke tanah, lalu mengisyaratkan pada anak buahnya agar menyerang.
3 orang berlari bersamaan dari sisi kiri, 2 dari kanan, sisanya maju dari depan. Mereka yakin jumlah mereka cukup untuk menumbangkan pria berusia 40-an itu. Namun dalam sekejap mata, Mulyono menghilang dari posisi berdirinya. Hanya suara cipratan air dan dengusan nafas cepat yang terdengar. Sedetik kemudian, salah satu preman terlempar keras ke dinding kios, menjerit sebelum akhirnya pingsan. Tanpa memberi jeda, Mulyono memutar tubuh, menghantam rahang preman lain dengan siku. Suara krek terdengar jelas, membuat beberapa penonton yang sembunyi meremelek. 2 preman yang menyerangnya dari belakang ikut tumbang ketika Mulyono menendang dengan akurasi mematikan. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Seolah naluri lamanya sebagai petarung jalanan kembali bekerja sempurna, seperti mesin yang kembali dihidupkan setelah lama tidur. Pemimpin preman itu tercengang. Gila, dia masih sekuat itu. Gumamnya, ia menyaksikan satu demi satu anak buahnya dijatuhkan dengan mudah. Ketakutan mulai merayap di wajahnya. Ia tahu legenda tentang Mulyono, tetapi legenda itu dianggap sudah berakhir ketika Mulyono menghilang 12 tahun lalu. Tidak ada yang menyangka pria itu masih memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan mungkin, lebih besar dari sebelumnya. Namun rasa takutnya berubah menjadi kemarahan. Ia mencabut benda besi panjang dari balik jaketnya, sebuah rantai baja berat yang ujungnya diberi pemberat. Dengan raungan, ia mengayunkannya ke arah Mulyono. Suara rantai itu menderu di udara seperti cambuk setan. Mulyono sempat menunduk, tetapi rantai tersebut tetap menyabat pundaknya, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Luka memanjang muncul, darah menetes dari kulit yang sobek. Untuk pertama kalinya malam itu, Mulyono merasakan sedikit rasa perih. Tetapi itu tidak membuatnya goyah, justru membuat matanya semakin tajam. Ia menatap pemimpin preman itu, napasnya menjadi lebih berat, tetapi senyum tipis terangkat di sudut bibirnya. Senyum yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan itu? Batinnya, dalam sorot matanya, tersirat satu hal, pertarungan baru akan dimulai. Pemimpin preman itu menyerang lagi, mengayunkan rantainya dengan gerakan mematikan, seolah bertekad menghancurkan tulang Mulyono malam itu. Setiap ayunan rantai memecah hujan, menghasilkan suara mendesis. Orang-orang bersembunyi sambil menutup telinga, ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika rantai itu mengenai kepala seseorang. Tetapi Mulyono menghadapinya tanpa mundur. Ia menghindar, memutar, dan pada momen yang tepat, menangkap rantai itu dengan tangan kosong meski darah langsung mengalir dari telapak tangannya. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, Mulyono menarik rantai itu, membuat pemimpinnya terseret ke arahnya seperti boneka. Dalam satu gerakan cepat, ia memutar tubuh dan menghantamkan lututnya tepat ke perut pria itu. Suara napas tercekik terdengar keras. Pemimpin preman itu terkapar, memuntahkan darah. Seluruh terminal terdiam, dan di tengah hujan yang semakin deras, hanya satu hal yang jelas, amarah yang selama bertahun-tahun terpendam dalam diri Mulyono mulai terbuka, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Hujan turun semakin deras, membasahi tubuh Mulyono yang berdiri tegak di atas tanah yang mulai menggenang air. Di hadapannya, pemimpin preman itu terkapar, tubuhnya gemetar menahan sakit. Para pedagang yang mengintip dari balik kios mulai berani membuka sedikit pintu kayu mereka, berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika mereka melihat sorot mata Mulyono, gelap, dingin, dan penuh keputusan, mereka menutup pintu kembali. Malam ini, Terminal Kediri bukan lagi sekadar tempat menunggu bus. Malam ini, terminal menjadi arena di mana seorang legenda bangkit. Tiba-tiba, suara motor meraung keras dari arah jalan besar. 2 motor besar memasuki terminal dengan kecepatan tinggi, melintasi genangan air dan berhenti tepat di hadapan Mulyono. Dari motor itu turun 2 pria bertubuh besar dengan wajah penuh tato. Mereka bukan preman sembarangan, mereka adalah tangan kanan dari sindikat yang selama ini mengacaukan kota. Sorak para preman yang tersisa langsung pecah, seolah bala bantuan yang mereka tunggu akhirnya tiba. Salah satu dari pria bertato itu mengamati rekan-rekannya yang sudah tumbang, lalu menatap Mulyono tanpa berkedip. "Aku dengar kau cuma legenda tua," katanya dengan suara berat. "Tapi sepertinya rumor itu meremehkanmu." Mulyono tidak menjawab, ia hanya merapikan napas, memutar bahunya yang mulai terasa nyeri, dan menurunkan pusat gravitasi tubuhnya. Postur yang memberikan satu pesan jelas, ia siap. Pria bertato pertama maju tanpa ragu, mengayunkan pukulan sekuat palu.
Tetapi Mulyono miring ke kanan, membiarkan tinju itu lewat di samping wajahnya sebelum membalas dengan siku ke tulang rusuk lawannya. Dentuman keras terdengar, membuat pria itu mundur 2 langkah sambil meringis. Yang lainnya tidak menunggu giliran. Ia menerjang, mencoba menangkap tubuh Mulyono. Namun Mulyono lebih cepat. Dengan gerakan memutar, ia menghantamkan tumit kakinya tepat ke wajah lawan itu, membuat pria itu terjatuh ke tanah. Hujan semakin menutup pandangan, tapi semua orang yang menyaksikan tahu satu hal, kedua pria itu bukan tandingan Mulyono. Dalam waktu singkat, keduanya mulai kewalahan. Nafas mereka tersengal sementara Mulyono tetap stabil, meski darah mengalir dari luka di pundak dan bekas cengkeraman rantai di tangannya. Adrenalin lama dalam dirinya kembali bekerja, membawa ingatan tentang puluhan pertarungan jalanan yang pernah ia lalui di masa kelamnya dulu. Pria bertato yang pertama, yang dianggap paling kuat, mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. Sorakan preman lain langsung pecah, berharap itu bisa mengubah keadaan. Ia menebas ke arah Mulyono, membelah udara dingin malam itu. Namun sayangnya bagi mereka, Mulyono mengenal gerakan itu. Pernah melihatnya, pernah mengalahkannya. Dalam satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan lawan, memelintirnya, dan membuat pisau itu jatuh ke genangan air. Tendangan keras dari Mulyono menghantam dada pria itu hingga ia terpental ke belakang. Yang satunya mencoba menyerang dari belakang, tetapi Mulyono memutar tubuh dan menghantamkan lututnya ke perut lawan itu, membuatnya terjatuh berlutut sambil memegangi perutnya. Suara hujan menenggelamkan jeritan kesakitan mereka. Dan ketika keduanya terbaring tak berdaya, terminal kembali hening. Hanya suara rintik hujan yang terdengar, dan langkah berat Mulyono yang kembali stabil. Mulyono menatap tubuh-tubuh itu sejenak. Bukan dengan bangga, bukan pula dengan amarah. Sorot matanya justru tampak semakin gelap, menandakan satu hal, ia tahu ini belum berakhir. Kelompok preman yang menyerang malam ini hanyalah bagian kecil. Di balik mereka, ada sosok yang jauh lebih berbahaya, seseorang yang pernah ia kenal di masa lalunya sebagai sesama petarung. Seseorang yang kini memimpin sindikat yang meneror Kediri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menghilang, Mulyono sadar bahwa ia harus menghadapi masa lalunya yang selama ini ia hindari. Hujan akhirnya mulai mereda, menyisakan rintik kecil yang jatuh perlahan ke tanah terminal yang penuh bekas pertarungan. Mulyono berdiri di tengah genangan air yang memantulkan cahaya lampu kuning terminal. Tubuhnya letih, luka-luka menghiasinya, namun matanya masih terbuka tajam. Ia tahu gelombang serangan belum selesai. Dan benar saja, suara langkah berat terdengar dari arah gerbang utama terminal. Lebih teratur, lebih pelan, lebih menegangkan. Seorang pria bertubuh tinggi, berjubah hitam, berjalan masuk dengan aura mengancam yang membuat semua orang langsung menahan napas. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan Mulyono. "Sudah lama, Yono," ucapnya dengan suara serak namun tenang. Mulyono menegang. Pria ini bukan sekadar musuh biasa. Dialah Sarwono, mantan rekan bertarungnya bertahun-tahun lalu, pria yang dikenal kejam, licin, dan tak punya belas kasihan. Sarwono lah yang kini memimpin sindikat preman yang menguasai beberapa titik di Kediri. Dan malam ini, ia datang sendiri. Bukan untuk berdamai, tetapi untuk menghabisi satu-satunya orang yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. "Kenapa kau kembali?" tanya Sarwono sambil melangkah mendekat, suaranya penuh ejekan. "Bukankah kau janji akan meninggalkan dunia ini? Tapi lihat dirimu sekarang, bangkit lagi, seolah terminal ini adalah panggung lamamu." Mulyono mengepalkan tangan. "Aku tidak kembali untuk bertarung," jawabnya lirih. "Aku kembali karena orang-orang tak bersalah sedang kau hancurkan." Sarwono tertawa keras, menggema di seluruh terminal. Sama seperti dulu, selalu sok pahlawan. Tanpa aba-aba, Sarwono menyerang. Gerakannya cepat, tajam, jauh lebih mematikan daripada anak buahnya. Mulyono menahan serangan pertama, namun dorongannya begitu kuat hingga ia terlempar ke belakang dan menghantam tiang besi. Penonton yang bersembunyi menjerit tertahan. Mulyono bangkit pelan, memegangi perutnya, namun matanya tetap tak gentar. Sarwono menyerang lagi, kali ini dengan rangkaian tendangan mematikan yang pernah mereka latih bersama bertahun-tahun lalu. Mulyono menghindar dengan susah payah, ini bukan pertarungan biasa. Ini perhitungan masa lalu. Pertarungan berlangsung sengit. Kedua pria itu bertukar pukulan di tengah genangan air. Suara cipratan dan benturan tubuh bergema keras. Mulyono mulai kewalahan, usianya, luka-lukanya,
dan malam panjang ini membuat tubuhnya semakin berat. Sarwono tersenyum puas. Kau sudah tua, Yono. Dunia ini bukan milikmu lagi. Namun tepat ketika Sarwono hendak memberi pukulan pamungkas, Mulyono menatapnya tajam. Dalam sorot matanya, ada keteguhan yang tak bisa dipadamkan oleh waktu. Saat Sarwono mengayunkan pukulan terakhir, Mulyono memutar tubuhnya, menangkap lengan Sarwono, dan menghantamkan siku ke bahu lawannya. Seketika, Sarwono kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan cepat, Mulyono mengunci tubuh Sarwono dan menjatuhkannya ke tanah. Dentuman keras terdengar, Sarwono tergeletak, terbatuk keras dengan darah keluar dari mulutnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya sudah tak lagi mampu. Mulyono berdiri di atasnya, bukan sebagai pemenang sombong, tetapi sebagai pria yang sudah terlalu lama menghindari masa lalunya. Sarwono menatapnya dengan mata penuh kebencian bercampur. Penyesalan, kau selalu menang, gumamnya terputus-putus. Mulyono tidak menjawab, ia hanya menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tidak, bisiknya, yang menang malam ini bukan aku, tapi orang-orang yang ingin hidup tenang. Sarwono akhirnya pingsan, menyerah pada amarah, ambisi, dan kelam masa lalunya sendiri. Dan perlahan, ketegangan terminal pun mereda. Para pedagang keluar, para sopir menarik napas lega, dan anak-anak yang ketakutan mulai merasa aman kembali. Mulyono menatap sekeliling. Terminal yang tadi semrawut kini terasa damai meski penuh kekacauan. Ia tahu ini bukan kemenangan yang membuatnya bangga, ini kewajiban yang ia pikul karena dosa masa lalunya. Dengan langkah berat, ia berjalan pergi dari terminal saat fajar mulai menyingsing. Orang-orang ingin berterima kasih, tetapi Mulyono hanya tersenyum kecil dan melambai singkat. Ia tidak butuh pujian, yang ia butuhkan hanyalah memastikan bahwa Kediri aman, setidaknya untuk hari ini. Pesan moral cerita: 1. Keberanian sejati lahir bukan dari kekuatan, tetapi dari tekad untuk melindungi yang lemah. 2. Masa lalu yang kelam dapat ditebus, bukan dengan lari, tetapi dengan melakukan hal yang benar. 3. Kekuasaan yang dibangun dengan kekerasan tidak akan pernah mampu mengalahkan hati yang penuh keteguhan dan kebenaran. 4. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memberi dampak baik bagi lingkungan di sekitarnya.